Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait Cloud Security Alliance atau biasa disingkat dengan CSA. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Novia Rahma, ada Muhammad Adib Amrullah, dan yang terakhir ada saya sendiri Ahmad Kemal Alizi. Oke, sebagai pengantar di pendahuluan, jadi CSA adalah organisasi yang digerakkan oleh anggota yang dibentuk pada Desember 2008 dan memiliki mandat untuk mempromosikan pengguna praktik terbaik guna memastikan jaminan keamanan di bidang cloud computing. Keanggotaan corporate CSA terdiri dari banyak vendor dan pemasok berskala besar. Aliansi ini menganggap dirinya sebagai inkubator standar daripada organisasi pengembang standar dan telah menerbitkan panduan best practice serta daftar periksa terkait keamanan cloud. Nah, publikasi utama CSA. Jadi CSA telah merilis beberapa panduan dan daftar periksa terkait keamanan cloud untuk membantu industri. Yang pertama ada Security Guidance for Critical Areas of Focus and Cloud Computing. Ini yang versi ketiga. Kemudian ada Cloud Control Matrix CCM versi kedua. Security Guidance for Critical Areas of Focus. Dokumen ini menjelaskan kekhawatiran terkait keamanan dan praktik dasar terbaik yang diorganisir ke dalam 14 domain. Yang pertama ada arsitektur cloud, tata kelola, dan risiko perusahaan. Yang kedua ada legal, kontrak, dan penemuan elektronik. Yang ketiga ada kepatuhan dan audit. Yang keempat ada manajemen siklus hidup informasi dan keamanan data. Yang kelima, ada portabilitas dan interoperabilitas. Selanjutnya yaitu ada keamanan tradisional, ada pemulihan bencana dan kelangsungan bisnis, dan juga ada operasi pusat data, ada tanggapan insiden, keamanan aplikasi, enkripsi dan manajemen kunci, dan juga ada manajemen identitas dan akses, virtualisasi, dan juga ada keamanan sebagai layanan. Cloud Control Matrix CCM versi 2. Untuk deskripsinya, CCM adalah framework kontrol keamanan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk memahami konsep dan prinsip keamanan cloud. Yang kedua, versi terbaru telah mengintegrasikan keamanan cloud dengan standar internasional lainnya, seperti ISO atau IEC 27001. Fitur utama dalam CCM yaitu yang pertama ada daftar kontrol keamanan yang rinci. Yang kedua yaitu ada mencakup berbagai aspek seperti tata kelola, manajemen risiko, dan keamanan data cloud. Untuk pembaruan terbaru, CCM diintegrasikan lebih erat dengan standar keamanan industri lainnya, seperti NIST, ISO, dan lain-lain. Yang kedua yaitu fokus pada kepatuhan untuk menghindari serangan keamanan melalui teknologi multi-cloud dan hybrid cloud. Ada CSA Star Certificate. CSA Security Trust and Assurance Registry. CSA Star yaitu sertifikasi dan penilaian untuk penyedia layanan cloud. Yang kedua yaitu ada manfaat Star yaitu transparansi bagi pelanggan tentang kontrol keamanan penyedia cloud. Untuk tingkat sertifikasinya yaitu yang pertama ada self assessment yaitu penyedia layanan memberikan laporan kontrol keamanan mereka. Yang kedua ada third party audit yaitu audit independen yang dilakukan oleh pihak ketiga. Yang ketiga ada continuous monitoring, pemantauan keamanan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada membership dari CSA. Nah, siapa aja yang bisa bergabung? Yang pertama adalah vendor teknologi atau penyedia infrastruktur dan layanan cloud. Yang kedua adalah pelanggan dari cloud, yaitu organisasi yang menggunakan layanan cloud. Yang ketiga adalah peneliti atau orang yang berpartisipasi dalam pengembangan standar baru untuk keamanan cloud. Yang kedua ada keuntungan keanggotaan.
Yang pertama adalah akses ke praktik terbaik dalam keamanan cloud. Yang kedua adalah partisipasi dalam pengembangan standar baru. Yang ketiga adalah jaringan profesional di komunitas keamanan cloud. Untuk selanjutnya ini adalah web resmi dari CSA. Untuk informasinya bisa mengunjungi ke eh, laman yang sudah tersedia, yaitu www.cloudsecurityanalliance.org. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tafsir dari Al-Baqarah ayat 164 sampai dengan 169. Oke, yang pertama ayat 164 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya kembali bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Dalam tafsirnya dijelaskan bahwasanya ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrik menjadikan selain Allah sebagai sekutu dalam hal kecintaan dan penyembahan. Sedangkan orang-orang yang beriman mencintai Allah di atas segalanya dan pada hari kiamat orang-orang musyrik akan merasakan penyesalan karena mencintai sesuatu selain dari Allah. Di ayat selanjutnya 165. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونكم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Artinya, di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya yang mereka cintai, seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah lah sangat keras azabnya. Niscaya mereka menyesal. Dalam tafsirnya dijelaskan bahwa ayat ini mengungkapkan kekecewaan dan penyesalan yang dialami oleh pengikut-pengikut sesat yang dulunya begitu taat kepada para pemimpin yang menyesatkan. Para pemimpin itu tidak bisa menolong pengikutnya di hari kiamat dan hubungan di antara mereka menjadi sia-sia. Baik, untuk tafsir surat Al-Baqarah ayat 166. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Yang artinya yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti saat mereka orang-orang yang diikuti melihat azab dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Untuk tafsirnya dalam ayat ini yaitu itulah hari kiamat, hari ketika orang-orang yang diikuti yakni para pemimpin berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti atau dari orang yang mereka pimpin. Dan mereka melihat azab pedih yang tidak bisa mereka hindari.
Dan pada hari itu, segala hubungan antara mereka terputus, baik hubungan nasab, persahabatan, percintaan, maupun pekerjaan. Pada hari itu, setiap manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 167. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina taba'u law allana qarratan fatanabbaru minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Yang artinya orang-orang yang mengikuti berkata, andaikan saja kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan terlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka sebagai penyesalan bagi mereka. Mereka sungguh tidak akan keluar dari neraka. Tafsir dari ayat ini menggambarkan penyesalan yang sangat mendalam dari orang-orang yang tersesat. Mereka berharap bisa kembali ke dunia untuk memutuskan hubungan dengan para pemimpin yang telah menyesatkan mereka. Namun penyesalan ini tidak akan berguna karena waktu untuk bertobat sudah berakhir. Untuk selanjutnya, tafsir surah Al-Baqarah ayat ke-168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Tafsir dari surat ini adalah, wahai manusia, makanlah dari makanan-makanan halal. Tafsir dari surat ini adalah, makanan yang dimaksud adalah makanan yang ada di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Waspadalah usaha setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya. Allah mengingatkan bahwa sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu, wahai manusia. Lalu tafsir surah Al-Baqarah ayat ke-169. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsa'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yang artinya, sesungguhnya setan hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Tafsir dari surat ini mengatakan bahwa setan selalu mengajak kepada perbuatan dosa, kemaksiatan, dan ucapan yang tidak berdasar. Setan menghasut manusia agar melanggar hukum-hukum Allah dan berbuat sesuatu tanpa pengetahuan yang benar tentang agama. Demikian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.